Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Diaul Haq Abdurrahman Isya dengan NIM 0811520070 akan melaksanakan presentasi berkaitan dengan tugas makalah yang diberikan, yaitu dengan judul Politik Hukum Pemilu Serentak tahun 2019. Kita mulai dari latar belakang permasalahan. Pada pemilu tahun 2019, ditentukan format baru dalam pelaksanaan pemilu, yaitu pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif atau yang biasa disebut dengan pemilu serentak. Hal ini merupakan konsekuensi dari dikeluarkannya putusan MK nomor 14/PUU/XI/2013 yang gugatannya diajukan oleh Effendi Ghazali guna menguji Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, pemilu serentak pada tahun 2019 mengalami berbagai dinamika, baik pra-pelaksanaan, pada saat pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan pemilu. Lalu bagaimanakah politik hukum penyelenggaraan pemilu tahun 2019? Sebelum kita berbicara mengenai penyelenggaraan pemilu tahun 2019, ada baiknya kita melihat pelaksanaan pemilu tahun-tahun sebelumnya. Namun di sini saya hanya akan menyampaikan pemilu yang dilaksanakan pasca reformasi. Bangsa Indonesia telah melaksanakan 5 kali pemilu setelah reformasi, yaitu yang pertama pada tahun 1999. Pemilu dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 dan diikuti oleh 48 partai. Hal ini merupakan konsekuensi dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik, yang mana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap orang itu berhak untuk berkumpul dan mendirikan partai politik. Pada saat pemilu tahun 99 hanya dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, anggota MPR, sedangkan pemilihan presiden masih diserahkan kepada MPR. Kemudian pemilu tahun 2004. Pemilu tahun 2004 adalah pertama kalinya rakyat Indonesia memilih calon presidennya sendiri. Pada pemilu 2004 dikenal juga dengan electoral threshold, yaitu ambang batas keikutsertaan partai politik dalam pemilu. Electoral threshold pada tahun 2004 yaitu sebesar 3%. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir keikutsertaan partai politik dalam pemilu tahun 2004. Melihat tahun 1999 yang ikut itu sampai 48 partai. Alhasil tahun 2004 yang ikut hanya 24 partai saja. Pemilu tahun 2004 dilaksanakan pada tanggal 5 Juni untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD. Kemudian 1 bulan setelahnya, yaitu tanggal 5 Juli tahun 2004, baru dilaksanakan pemilu lagi untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden. Berlanjut pada pemilu tahun 2009. Pada tahun 2009 kembali dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan DPR, DPRD serta DPD. Nah, pada tahun 2009 ini dikenal aturan baru, yaitu parliamentary threshold. Partai politik yang suara nasionalnya berada di bawah 2,5% tidak bisa menyumbangkan wakilnya di parlemen nanti. Hal ini dimaksudkan agar wakil rakyat yang duduk di parlemen memiliki kekuatan atau dukungan yang memadai. Kemudian pemilu tahun 2014. Tahun 2014 memiliki sedikit perbedaan dengan tahun 2009, yang mana
ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dinaikkan dari 2,5% menjadi 3,5%. Selain itu, ada pula tentang partisipasi calon anggota legislatif perempuan dari setiap partai itu minimal 30%. Berlanjut pada pemilu tahun 2019. Pemilu tahun 2019 tetap menggunakan ambang batas parlemen. Selain itu, yang lebih berubah adalah waktu pelaksanaan pemilu. Pada tahun 2014, pelaksanaan pemilu itu berjarak sekitar 3 bulan antara pemilu legislatif dengan pemilu DPR. Nah, pada tahun 2019, pemilihan umum dilaksanakan secara serentak, yaitu pemilihan presiden, wakil presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Bahkan di beberapa daerah dilaksanakan pula pemilihan kepala daerah. Pelaksanaan pemilu tahun 2019 secara serentak merupakan konsekuensi dari dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor registrasi 14/PUU/XI/2013 terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Atas dasar pelaksanaan pemilu serentak, ada beberapa aktor yang berperan. Yang pertama, tentu saja Mahkamah Konstitusi atas dikeluarkannya putusan tersebut. Yang kedua adalah pemerintah beserta dengan DPR yang mensahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dan yang ketiga adalah KPU dengan peraturan-peraturan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019. Dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 terdapat pro dan kontra terkait dengan waktu pelaksanaan maupun teknisnya. Bagi pihak yang pro, termasuk Mahkamah Konstitusi, beranggapan bahwa pemisahan dalam pemilihan eksekutif dan legislatif merupakan sebuah tindakan inkonstitusional. Dengan dilaksanakannya pemilu secara serentak, akan ada penghematan dari segi waktu pelaksanaan dan mengurangi gesekan horizontal di tengah masyarakat. Selain itu, DPR juga menganggap bahwa pemilu serentak akan menciptakan efisiensi dalam hal anggaran dan waktu. Selain itu, dengan dilaksanakannya pemilu serentak akan mengurangi lobi-lobi antar partai politik dalam penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga hal ini bisa disebut memperkuat sistem presidensial. Selain pihak yang pro, ada pula pihak yang kontra dengan pemilu serentak. Yang pertama adalah salah satu anggota DPR, yaitu Aziz Syamsuddin, beranggapan bahwa pemilu serentak akan meningkatkan potensi golput atau golongan putih. Sedangkan yang kedua, ini adalah salah satu hakim yang ikut menyidangkan perkara terkait uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, yaitu Maria Farida, memaparkan dissenting opinion terkait putusan pemilu serentak. Salah satu isi dari dissenting opinion itu adalah kemungkinan munculnya berbagai kesulitan yang akan dihadapi oleh penyelenggara pemilu. Hal ini mengingat dengan dilaksanakannya pemilu secara serentak, maka persiapan terkait berkas-berkas penunjang akan semakin banyak, dan itu memerlukan ketelitian dan kerja ekstra dari penyelenggara pemilu. Melihat dari argumen baik yang pro maupun yang kontra, di sini dapat kami simpulkan bahwa para pihak baik yang pro maupun yang kontra itu ingin pelaksanaan pemilu menjadi lebih efisien, terkendali dalam hal ini adalah baik itu terkait administrasi, penyelenggaraan maupun suhu politik di tengah masyarakat, dan memiliki tingkat partisipatif yang tinggi. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya tunggu saran dan kritik yang membangun dari teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.